Shalom adik-adik. Kita tetap semangat adik-adik. Amin. Untuk yang online di rumah tetap semangat. Amin. Pagi kita memuji Tuhan. Saya Kak Moni, Kak Jekdi, Kak Pipit. Sebelum kita mulai memuji, mari kita berdoa adik-adik. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu, dan memuliakan nama-Mu. Amin. Kami selalu meninggikan nama-Mu. Sebentar kami akan memuji, menyembah-Mu. Urapi kami, Amin. urapi adik-adik yang di rumah, agar kami dapat selalu memberikan yang terbaik pada Yesus. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur, terima kasih. Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri adik-adik. Yo, bangkit berdiri adik-adik. Tetap semangat. Amin. Yang Semangat. online. Kepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang
Ya, dalam kasihnya. Dalam cinta Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihimu, aku mencintaimu. Siapa namanya Yesus? Selamatku, selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Masih semangat adik-adik? Semangat dong Kak. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang Ya. dibawakan oleh Kak Pipit. Silakan. Nah, shalom adik-adik, hari ini balik lagi di podcast Joy Kid. Waktu itu podcast yang pertama Kak Jack diingat itu Kak Pinky sama Kak Christine. Nah, kali ini sama Kak Jack dan Kak Pipit. sama Kak Pipi. Kak Jack di podcast itu apa sih? Podcast itu artinya kita ngobrol-ngobrol tentang firman Tuhan dan juga misalnya pengalamannya Kak Pipit dan juga pengalamannya Kak Jekdi. Nah, sebelum itu adik-adik kita mau berdoa dulu supaya kita bisa dapat hikmatnya atau dapat pelajarannya ya. Kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih ibadah online kali ini kami mau mendengarkan podcast. Berkatilah adik-adik yang ada di rumah dan juga kami yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, seperti yang Kak Jack dibilang tadi, ada Kak Pipit nih di sini. Kak Pipit apa kabar? Baik dong Kak Jekdi, semangat banget aku kesini. Oh semangat banget Iya ya? dong. Sama nih, Iya. aku juga happy banget. Kenapa? Soalnya kita sudah ada di bulan Natal. Bulan Desember ya? Iya. Oh iya, aku juga bulan senang Desember. banget nih. Karena Desember ini kan kita mau memperingati Natal ya Kak ya? Iya betul, Natal itu tentang kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kira-kira adik-adik seneng gak sih Kak? Oh kelihatannya sih sama Kak, mereka Senang ya? senang juga. Oh, iya, luar biasa. Kak, ini boleh diminum loh. Oh boleh. Kita minum dulu. Oh boleh. Kita minum ya. Oke adik-adik kita minum dulu ya adik-adik. Nah Kak, apa yang membuat Kak Pipit tuh di bulan Desember ini sangat semangat atau happy? Seneng karena apa ya, Tuhan Yesus sudah lahir nih. Sudah buat lahir. aku, buat Ya, kakak, buat adik-adik. Jadi aku juga pengen nih Tuhan Yesus juga senang atas hidup aku gitu, Kak. Tapi kan Kak, kalau kita lihat keadaan sekarang ini kan kayaknya nggak mendukung kita gitu untuk happy, untuk sukacita. Misalnya ya, ada yang bilang tahun depan misalnya gelap, Serem gitu ya? serem gitu. Terus suka ada berita-berita juga Kak, ada perang misalnya. Oh yang di Rusia. Yang di Rusia, terus ada lagi Kak di tempat-tempat lain tuh. Banyak perang gitu, itu bikin kita ngeri, jadi takut gitu Kak. Jadi serem, Iya. khawatir gitu ya? Ini kayak video-video ini nih, kayak gambar-gambar ini. Oh iya benar-benar. Nanti kita saksikan tuh. Jadi video itu tuh bikin kita jadi takut gitu. Jadi Kak. takut ya? Iya, gimana tuh Kak? Iya benar-benar. Memang zaman sekarang ini Kak, keadaan dunia lah ya, Iya. keadaan Indonesia, dunia Iya. yang kayak ada perang tadi Kak Jek dibilang, Iya. terus ada huru hara kayak demo. Terus ada gempa-gempa juga Kak. gempa, benar. Iya, gempa-gempa. Terus ada COVID. Iya, Covid kan belum Covid selesai belum tuh. selesai, Gitu, iya. makanya. Itu tuh kadang bikin kita jadi takut, jadi khawatir, jadi sedih, Iya. jadi pokoknya tuh nggak tenang kan ya. Iya. Padahal hidup Kak Jadi pengen damai kan. Iya kan, sama kayak tahun ini kan kita temanya tentang damai. Iya, adik-adik juga pasti pengen damai kan ya? Iya pasti lah Kak. Nah tapi Kak Pipit, emang sebenarnya arti damai itu apa sih Kak? Jadi arti damai itu kita tuh hidupnya tenang, Tenang. hidupnya aman,
tidak takut, tidak ada huru-hara, tidak ada perang. Terus pokoknya hidup kita itu semua dalam keadaan baik, Kak. Baik-baik aja lah, Kak, gitu. Oh gitu, jadi nggak seperti gambar-gambar tadi ya? Yang mengerikan ya? Iya, ada juga Kak, anak-anak di sekolah saling berantem. Kayak kemarin Kak, ada aku lihat video anak sekolah pukul nenek-nenek, itu kan jadi nggak damai Kak. Iya benar. Jadi itu bukan itu artinya ya? Bukan. Artinya damai itu kita tuh harus nggak bermusuhan lah Kak. Nggak bermusuhan, wah luar biasa ya. Kak Pipit, aku mau tanya lagi nih soal damai. Meskipun keadaan aku tenang, terus keliling aku juga tenang, tapi kok hati aku tetap nggak mengalami kedamaian gitu. Itu kenapa tuh Kak? Untuk menjawab pertanyaan Kak Jegdi nih ya, sebelumnya kita baca dulu ya. Iya, boleh Kak. Kita baca di Yesaya 9. Apa tuh isinya Kak? 9 ayat 5. Adik-adik di rumah juga boleh buka? Boleh. Kita tunggu dulu Kak, biar dibuka. Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Aku bacain ya Kak ya? Iya, boleh Kak. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayat ke-6-nya nih Kak. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah sampai situ nih Kak. Jadi kalau dari ayat ini ya Kak, kita bisa tahu bahwa Tuhan Yesus itu pembawa damai Kak. Tuhan Yesus pembawa damai. Jadi aku cerita singkat nih Kak. Iya. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia. Iya. Datang ke dunia, dia lahir ke dunia itu bawa damai buat Kak Jekti, buat aku, buat bawa kekayaan Kak? Enggak lah, bawa damai. Bawa game, bawa apa lagi? Enggak Kak, bawa damai. Bawa damai. Juga, Raja damai. Raja damai, ya. Nah, dia bawa damai untuk kita. Jadi harusnya tuh kalau kita udah kenal Tuhan ya Kak, kita udah tahu Tuhan, kita nggak perlu takut lagi, kita nggak perlu ngerasa, aduh aku nggak damai nih, nggak perlu gitu lagi Kak, karena Tuhan Yesus itu udah bawa damai buat kita, gitu Kak. Oh jadi kalau kita sudah mengenal Tuhan, berarti Raja Damai itu sudah ada dalam hidup kita. Jadi kita nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Misalkan, aduh besok ada ujian nih, aduh aku nggak ngerti bisa apa enggak. Gitu pasti kan? adik-adik di rumah juga pernah begitu pasti. Tapi kita pasti akan yakin gini, oh ada Tuhan Yesus. Aku udah belajar, pasti Tuhan akan ingatkan aku loh. Gitu. Iya, apalagi ini kan Desember. Anak-anak sekolah pasti lagi pada ujian. Iya benar. Minggu ini kayaknya ini bisa dipraktekin ya Kak? Ya boleh. Jadi adik-adik ya belajar nih, udah belajar, tapi jangan lupa berdoa, Tuhan tolong aku. Aku percaya Tuhan pasti akan tolong aku. Dan nanti pas ngerjain ya, jangan nyontek. Tapi Tuhan tolong nih, diingetin gitu. Nah, Kak Pipit, aku pernah nonton video nih. Apa tuh? Video tentang Prince of Peace. Kita saksikan dulu bersama-sama ya. Kita saksikan dulu bersama-sama videonya. Ini dia videonya. When sin entered the world, peace between God and people was broken. But God promised to send a rescuer. Many years later, Isaiah the prophet said, "A child will be born for us. A son will be given to us. He will be called the Prince of Peace." Isaiah said the Prince of Peace would be from Galilee. God chose to send his son, Jesus, to the earth as a baby, and he chose Mary to be Jesus' mother. During the time Mary was pregnant with baby Jesus, the Roman Emperor Caesar Augustus announced that everyone needed to be registered for a census. Every person traveled to the town where his family was from. Mary was engaged to Joseph. Since Joseph was a descendant of King David, he and Mary left their home in Nazareth of Galilee and traveled to Bethlehem, the city of David. While they were there, the time came for Mary to have her baby. Mary and Joseph looked for a safe place for Mary to have her baby. But every place was full because of all the people who were in town to be counted.
So Mary and Joseph found a place where animals were kept, and that is where Mary had her baby. She wrapped baby Jesus tightly in cloth, and she laid him in a manger. In the same region, some shepherds were staying out in the fields and watching their sheep to protect them from thieves and predators. All of a sudden, an angel of the Lord stood before them. A bright light shone around the shepherds, and they were terrified. But the angel said to them, "Do not be afraid. I have very good news for you. Today, a Savior who is Messiah the Lord was born for you in the city of David." Then the angel said, "You will find a baby wrapped tightly in cloth and lying in a manger." A king in a manger? That was no place for a king. All of a sudden, many angels appeared, praising God and saying, "Glory to God in the highest heaven, and peace on earth to people he favors." So the shepherds went straight to Bethlehem to find baby Jesus. They found Mary and Joseph and the baby who was lying in the feeding trough. The shepherds went and told others about the baby Jesus. Everyone who heard about Jesus was surprised and amazed. Mary thought about everything that was happening and tried to understand it. The shepherds returned to their fields, praising God because everything had happened just as the angel had said. The birth of Jesus was good news. Jesus was not an ordinary baby. He was God's Son, sent to earth from heaven. Jesus came into the world to bring peace between people and God. He came to save people from their sins and to be their King. Aduh Kak Jagdi, keren banget filmnya. Iya, seru Kak. ya, adik-adik pasti juga senang tuh. Jadi Kak Jagdi, kita bisa peroleh damai itu dari dengan kita menjaga hati kita. Jaga hati, memelihara hati gitu ya. Tapi gimana Kak caranya menjaga hati? Kakak tahu nggak? Nggak tahu. Enggak, Kak. Coba jelasin, Kak. Apa sih tahu aja? Iya. Jadi kita menjaga hati dengan kita dekat sama Tuhan. Dekat sama Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan. Iya, karena dia kan Raja Damai tadi Iya, ya. benar. Berdoa sama Tuhan, terus kita Iya. senang baca Alkitab atau STS. Oh iya, kan? yang dibagikan itu juga ya? Ya, tiap minggu tuh Bu. Iya. Jadi dengan kita membaca Alkitab, kita akan tahu nih Tuhan kita itu seperti apa sih. Ya kan? Jadi dengan kita berdoa, kita membaca Alkitab, kita punya hubungan yang baik sama Tuhan, yang indah sama Tuhan, kita nggak akan bakal kehilangan damai Kak. Damai itu pasti akan ada dalam hidup kita. Oh, jadi kalau kita dekat sama Tuhan, damainya nggak hilang. Iya lah. Kalau kita baca Alkitab, damainya nggak bakal hilang. Iya, betul. Terus kalau kita berdoa juga, Iya, nggak nggak bakal akan hilang. Jadi misalkan nih kita nggak deket sama Tuhan, terus tiba-tiba kita dijahilin teman kita, atau teman kita ada yang curang sama kita, tuh hati kita pasti akan ngerasa kecewa, akan ngerasa sedih. Karena kita nggak deket sama Tuhan. Tapi ketika kita disakiti teman kita nih ya, kita deket sama Tuhan, Tuhan tuh pasti akan kasih hati yang mengampuni. Kita memaafkan orang itu. Jadi kita nggak kesel sama dia, tapi kita damai. Oh yaudah, aku mengampuni dia karena Tuhan udah sayang sama aku. Gitu. iya bener tuh Kak. Kak Jik juga setuju tuh. Nah, jadi adik-adik, Kak Pit punya pesen nih buat adik-adik. Ya. Adik-adik mesti deket sama Tuhan, Amin. mesti berdoa sama Tuhan, mesti rajin baca Alkitab atau STS, mesti jaga hati kita nih. Jaga hati kita ya tadi itu, kita mau deket sama Tuhan. Gitu Kak. Wah, keren banget ya Kak. Jadi hati dan pikiran kita dijaga sama Bapa di surga ya. Betul, jadi akan selalu damai. Gitu. Wah, terima kasih loh Kak sudah. Tunggu, tapi ada satu lagi. Apa lagi tuh Kak? Aku punya ayat yang luar biasa. Apa tuh Kak? Boleh Kak? Boleh ya. Iya. Nanti adik-adik juga ini nih bisa diapalin loh adik-adik. Ini ayatnya itu bisa menguatkan kita. Nah, kita lihat di Filipi 4 ayat 7 Kak. Ayat 7 boleh. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi Kak. Oke. Sekali lagi. Oke. 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Wah,
Luar biasa itu Kak. Nah adik-adik, itu tadi podcast kita di Joykid. Kita sudah ngobrol sama Kak Pipit. Semoga obrolan kita tadi, podcast kita tadi juga memberkati adik-adik di rumah. Karena tema kita adalah Prince of Peace, artinya Raja Damai. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Engkau adalah Raja Damai atas hidup kami. Engkau Raja Damai di sekolah kami, Engkau Raja Damai di rumah kami, dimanapun kami berada. Engkaulah Raja kami yang akan membawa ketenangan, membawa kedamaian, dan juga membawa kebahagiaan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah hari ini, dan kami terima berkat-Mu, yaitu di berkat Natal ini menjadi kami orang-orang yang menerima kedamaian yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Dan jangan lupa adik-adik, kita mau Natalan loh Kak. Iya. Kapan? Tanggal 10. Oh, tanggal 10 apa? Desember loh Kak. Oh iya, tanggal 10 Desember adik-adik. Jam 3 sore. 3 sore. Oke, datang ya adik-adik. Bye, sampai jumpa. Tuhan berkati. Halo adik-adik Joykid, semua kakak pembina Joykid mengucapkan Selamat ulang tahun bagi adik-adik Joykid yang berulang tahun di minggu ini.